Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Baik, kali ini kita akan membahas materi biologi selanjutnya, yaitu mengenai komponen ekosistem beserta interaksi antar komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Produsen yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Sedangkan konsumen adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Dekomposer disebut juga pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Sedangkan detritivor adalah organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Anak-anakku sekalian, semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi yang lain. Interaksi organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya antara capung dan sapi, atau antara ayam dan kucing. Yang lainnya adalah predasi. Dari gambar ini terlihat bagaimana seekor beruang kemudian memangsa ikan. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi untuk mangsanya. Bisa jadi dalam kehidupan memiliki berbagai macam contoh, seperti singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan tikus. Selanjutnya adalah parasitisme, yaitu hubungan organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme yang lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya sehingga bersifat merugikan mangsanya. Contohnya adalah Plasmodium dengan manusia, atau Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang, nyamuk Anopheles dengan manusia. Selanjutnya adalah komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies yang diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan. Seperti pada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya, ikan hiu dengan ikan remora, ikan badut dengan ikan-ikan laut, dan tanaman-tanaman laut. Interaksi yang lainnya adalah mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak, seperti bakteri rhizobium yang menempel dan hidup pada bintil akar kacang tanam tanaman polong-polongan, atau antara bunga dengan lebah. Anak-anakku sekalian, antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antara populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alelopati, yaitu interaksi antara populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Contohnya, di sekitar pohon walnut atau jacklands jarang ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan lain, karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contoh, jamur penicillium. Jamur penicillium dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri tertentu.
Kemudian adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara populasi bila antara populasi itu terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya adalah persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Persaingan hewan jantan memperebutkan wilayah atau pasangan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas misalnya sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme. Misalnya ada padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Interaksi antara komunitas tersebut cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Anak-anakku sekalian, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas dari suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan yang baru. Anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai komponen dalam suatu ekosistem dan interaksi antara komponen biotik. Demikian, mudah-mudahan kalian dapat memahami, terus tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.